البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Insyaallah kita akan menyelesaikan kitab zakah dan masuk di kitab siyam. Pada pertemuan terakhir disebutkan ya bahwa zakat itu bisa menyucikan harta yang dia miliki. Demikian juga untuk zakat binatang ternak, kambing yaitu setiap 40 keluar 1. Untuk sapi maka setiap 30. Untuk unta setiap 5 unta. Maka di situ ada zakatnya. Kemudian kita membaca hadis yang terakhir yang disebut oleh Ibnu Hajar, hadis nomor 631. Wa an Salim bin Abdullah bin Umar, dari sahabat Salim bin Abdullah bin Umar. Ini seorang tabi'in ya, seorang tabi'in. Anaknya Abdullah bin Umar. An abihi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'ti Umar al-ata, adalah beliau memberi kepada Umar pemberian. Fayaqul, maka Umar pun mengatakan, atihi afqara minni, berikanlah harta ini kepada orang yang lebih fakir dariku. Fayaqul, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, khudhu, ambillah, fatamawalhu, dan jadikan harta untukmu, atau tasaddaq bihi, atau engkau bersedekah dengannya. Tasaddaq bihi. Wa ma ja'aka min hadzal mal, dan apa yang datang kepada engkau dari harta ini, wa anta ghairu musrif, dan engkau tidak berlebihan, wala sa'ilin, tidak meminta, fakhudhu, ambillah. Wa mala, dan apa yang tidak seperti itu, fala tudbihu nafsak, jangan engkau mengikuti hawa nafsumu. Tidak boleh meminta-minta harta. Demikian juga mungkin meminta tapi dalam bentuk keadaan. Rawi Muslim. Hadis ini disebut oleh Imam Muslim. Maka di sini dibahas pada pertemuan telah lewat sudah kita sebutkan di sini juga. Ini memberikan orang yang punya harta, i'taul amil, ya, memberikan harta, yakni amil orang yang mengumpulkan zakat itu, memberikan kepada orang yang sudah kaya, ya. Jadi memberikan orang yang dia itu bekerja mengumpulkan zakat dan dia kaya, apakah boleh? Boleh. Ya, sebagaimana Umar radhiyallahu anhu, beliau menerima harta. Jadi diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengambil harta tersebut, walaupun dia mampu. Demikian juga dibahas di sini banyak sekali permasalahan. Memberikan zakat kepada istrinya tidak boleh, sudah kita sebutkan. Ijma. Memberikan zakat seorang perempuan kepada suaminya boleh, baik itu zakat yang wajib ataupun yang sunnah. Sudah selesai pembahasannya. Kemudian berikutnya permasalahan ketiga, dafa'u zakah li ilal walidain, memberikan zakat kepada kedua orang tua. Sebenarnya adalah la yajuz, tidak boleh. Sebenarnya Ibnu Munzir bahwa itu ijma, sepakat, tidak boleh. Kenapa? Ya, wali anna dafa zakatihi ilaihim tughnihim anin nafaqatihi. Kalau memberikan zakat kepada kedua orang tua berarti mencukupi untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Berarti apa? Berarti seakan-akan dia ingin lari ketika ada kewajiban memberikan nafkah kepada kedua orang tua. Ternyata udah kasih aja zakat. Ya, demikian. Tidak boleh. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau memberikan perincian. Kalau bapaknya itu adalah orang yang punya hutang atau budak yang ingin memerdekakan, maka boleh. Sebenarnya adalah kurang lebih seperti itu. Tapi secara umum adalah apa? Tidak boleh kepada apa? Kepada orang tua tidak boleh zakat itu. Dafu zakat ilal walad, memberikan zakat kepada anak. Juga disebutkan oleh para ulama tidak boleh. Ya, seperti keadaan bapak tadi. Walaupun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau memberikan perincian. Kalau anaknya itu punya hutang, tidak bisa membayar, maka boleh. Ya, jadi untuk termasuk orang yang hutang, demikian. Walaupun sebenarnya yang namanya anak itu kewajiban orang tua kan, demikian. Secara umum Bapak tidak boleh zakat kepada anak. Dapat zakat ila baqiyatil aqarib, memberikan zakat kepada kerabat, paman,
ya atau anak paman, kesimpulan adalah boleh, bahkan mustahab. Ya, mustahab disukai untuk menyambung tali silaturahmi juga. Kemudian masalah berikutnya, in kana ailatuhu man la yajib alaihi infaq alaih. Apabila di dalam keluarganya itu orang yang tidak wajib bagi dia infak, seperti anak yatim yang tidak dari kerabatnya, dia umpamanya mengurusi anak yatim. Ya, boleh nggak kita memberikan, orang ini memberikan kepada anak yatim yang dia urusi? Boleh. Ya, kesimpulannya adalah boleh. Karena kan bukan orang yang wajib dia nafkahi sebenarnya, gitu. Jadi boleh, walaupun anak yatim itu hidup bersama dengan dia. Hal itu seraful zakat lil kafir. Apakah boleh memberikan zakat kepada orang kafir? Kesimpulannya adalah tidak. Ya, ijma, tidak boleh pada orang kafir walaupun dhimmi, yang di dalam perjanjian. Demikian juga tidak boleh diberikan kepada budak juga, karena dia yang mengurusinya. Sekarang dibahas masarifuz zakah. Siapa saja yang diberikan zakat itu? Sebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-60. Qala Allah Ta'ala, "Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin." Sesungguhnya sedekah-sedekah itu untuk orang-orang fakir dan orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan orang yang bekerja atasnya mengumpulkan zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya diharapkan. Ya, diharapkan, dirayu, ya, demikian supaya menyukai Islam. Wa fi riqab, demikian juga orang yang menjadi budak. Wal gharimin, orang yang punya hutang. Wa fi sabilillah, dan di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni jihad. Ya, jihad maksudnya di sini bukan untuk membangun masjid. Wa bani sabil, demikian juga orang yang di dalam perjalanan. Faridatan minallah, kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kemudian disebutkan di sini 8 kelompok ini, ya. Yang pertama fakir miskin. Yang pertama dan yang kedua, siapa yang lebih butuh, fakir atau miskin, terjadi perselisihan para ulama. Disebutkan bahwa orang fakir lebih butuh dari orang miskin. Bahkan menyebutkan orang miskin itu punya pekerjaan tapi tidak cukup. Adapun fakir itu memang tidak punya pekerjaan, maka dia lebih butuh. Sebagian mengatakan tidak, orang miskin lebih butuh. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, au miskinan dza matrabah, orang yang miskin yang dia itu sangat butuh sekali sampai diletakkan di tanah. Sebagian mengatakan bahwa orang fakir lebih butuh. Kenapa? Karena situ ada kisahnya Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wasallam. Ketika waktu itu ada perahu, kemudian disebutkan 5 sakin. Bakanat 5 sakin. Perahu itu milik orang-orang miskin. Ini orang miskin tapi masih mempunyai kapal. Kesimpulannya adalah fakir dan miskin itu adalah sama sebenarnya. Ya, demikian. Kemudian yang ketiga, al-amilina 'alaiha. Maksudnya adalah as-su'ah, orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Ya, maka ini boleh untuk mengambil. Kemudian yang ke-9, permasalahan berikutnya, syurutul amil ala zakat. Syarat orang yang mengumpulkan zakat yaitu disebutkan sudah balik, berakal, amanah, juga Islam. Kemudian berapa yang diberikan kepada orang yang bekerja untuk mengumpulkan zakat ini? Sebagian menyebutkan ya 1/8 dari bagian semuanya. Sebagian mengatakan sesuai dengan tugasnya, itu lebih tepat. Ya, muqabil amalihim, sesuai dengan kerja keras dia itu mengumpulkan zakat. Kemudian hal lisa'i alladhi jama' zakah ayyufariqaha. Apakah orang yang mengumpulkan zakat itu boleh membagi sendiri atau harus izin dengan orang yang mengutus dia? Kesimpulan adalah boleh. Boleh dia membagi sendiri orang yang mengumpulkan zakat ini. Boleh juga lewat pemimpin. Di situ ada hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud bahwa waktu itu beliau pun juga mengumpulkan dan kemudian membaginya, dan beliau waktu itu yang mengumpulkan zakat. Kemudian hal tudfa zakah ilal wali. Apakah boleh zakat diberikan kepada pemimpin wali yang dia itu dolim? Ya, disebutkan
Fa in kana dzaliman la yusrifuhu fi masarafi syar'iyyah. Kalau dia itu zalim tidak diberikan kepada orang yang pantas untuk memberikannya, maka hendaknya orang yang memiliki harta itu sendiri yang mengeluarkan kepada orang yang berhak. Kemudian al-mu'allafati qulubuhum, orang yang hatinya itu dibujuk. Disebutkan ya, yaitu orang-orang yang baru masuk Islam, ya demikian juga ini orang yang diharapkan imannya agar semakin kuat, ya demikian. Kemudian siapa sih? Ya yang diberikan pada orang yang hatinya tadi diharapkan masuk Islam. Ya mereka itu tadi seperti Sofwan bin Umayyah waktu itu kafir, tetapi diharapkan dia masuk Islam, kemudian masuk Islam. Demikian juga agar Islamnya itu bagus. Orang-orang yang baru masuk Islam ketika di Fathu Mekah. Demikian juga orang-orang yang di pojok-pojok daerah kaum muslimin, ya agar mereka kemudian masuk Islam juga, demikian. Kemudian al-firqah, yaitu budak, yaitu orang yang ingin memerdekakan diri, ya demikian. Kemudian juga disebutkan untuk orang yang ditawan oleh orang-orang kafir. Kemudian al-ghorimun yaitu orang-orang yang punya hutang. Yaitu apa? Orang-orang yang dia itu tidak mampu untuk membayar hutang. Maka ini juga. Demikian juga disebutkan orang yang dia itu mempunyai kewajiban untuk memperbaiki hubungan dua suku atau dua orang sehingga dia mempunyai beban, maka itu boleh juga. Bagaimana kalau hutangnya itu dalam suatu yang maksiat? Disebutkan kalau dia itu ya belum bertobat, jangan. Adapun kalau dia sudah bertobat, maka boleh. Ya dia punya hutang karena dulu digunakan untuk membuat hotel umpamanya, untuk maksiat umpamanya. Kemudian dia bertobat, dia punya hutang, boleh. Sudah bertobat. Apakah dibayarkan zakat kepada orang yang punya hutang atau orang yang memiliki harta yang dihutang itu? Sebutkan boleh kita berikan kepada orang yang mempunyai hutang itu dan boleh kepada orang yang mempunyai harta yang dihutang itu. Dan permasalahan hutang ini, jadi orang yang memiliki hutang ini permasalahan penting dibahas di sini. Barang siapa yang dia itu mempunyai hutang, ya dia mempunyai uang tetapi dihutang orang. Kemudian dengan harta yang dihutang itu ternyata apa? Nisabnya menjadi kurang. Dia punya uang umpamanya 40 juta, ternyata uangnya dihutang 30 juta, sehingga kurang yang dia miliki kan, maka disebutkan ya tidak mengeluarkan zakat. Ya demikian. Kecuali kalau masih ada yang tersisa, dia mempunyai uang 60 juta, dipinjam 10 juta, masih ada di dia kan 50 juta, keluar zakat. Kemudian juga di situ ada permasalahan juga. Apabila hutang yang dia punya uang kemudian dipinjam oleh orang, ya, maka siapa yang membayarnya? Yang membayar itu adalah yang punya hutang. Ya, orang yang punya uang itu. Jadi kalau dia mempunyai uang, dirinci di sini ya, ada seorang dia mempunyai uang, kemudian dipinjam oleh seseorang. Ini permasalahan yang pelik, yang penting tapi. Jadi kita mempunyai uang 100 juta. Dipinjam orang ternyata 100 juta. Uang ini adalah milik orang-orang fakir miskin zakatnya. Ya, walaupun kita tidak memegangnya karena kita sudah dipinjam oleh seseorang. Di situ ada perincian. Yang pertama, apabila orang yang mempunyai uang ini yang dihutang ini, dia memang orang yang ini memahami agama, demikian juga mudah mengeluarkan uang, maka hendaknya dia apa? Ya, mengeluarkan zakatnya setiap tahun. Ya, karena itu adalah haknya fakir miskin. Paham? Jadi untuk dia mengeluarkan uang yang dipinjam oleh orang. Yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan adalah yang memiliki uang. Demikian. Dan dia yakin bahwa orang yang meminjam itu akan mengembalikan. Kemudian disebutkan keadaan yang kedua, apabila orang yang meminjam itu adalah orang yang berat, kemungkinan dia tidak bisa membayar ini. Atau dia mumatil, punya uang tapi tidak segera membayar hutangnya itu. Bagaimana? Kesimpulannya adalah ketika orang yang mempunyai uang itu yang dipinjam dikembalikan uangnya oleh
orang yang meminjam tadi, walaupun molor dan sebagainya, keluarkan. Demikian. Yang penting di sini adalah kalau kita punya uang dipinjam oleh orang, maka wajib kita untuk mengeluarkan zakatnya. Karena itu adalah milik orang-orang fakir miskin. Kemudian juga disebutkan harta yang dia itu adalah harta curian juga, atau harta dia itu dicuri seseorang. Ya, maka ketika kembali uangnya itu dikeluarkan zakatnya. Boleh enggak seseorang yang dia itu mempunyai uang yang dihutang, kemudian zakatnya itu diambil dari uang yang sedang dihutang oleh orang itu? Tidak boleh. Kemudian juga seseorang yang menyewakan bangunan yang besar umpamanya, itu juga ketika dia menerima harta itu ya dari sewaan itu, langsung dibayar 200 juta umpamanya, dikeluarkan zakatnya kalau nanti sudah 1 tahun. Ya, demikian. Demikian juga marhun, ini harta yang menjadi DP. Ya, DP biasa umpamanya DP-nya sampai 50 juta. Itu juga dikeluarkan di situ zakatnya. Kemudian berikutnya, setelah tadi orang yang hutang, sekarang fisabilillah. Disebutkan fisabilillah adalah orang-orang yang itu berjihad. Ya, demikian. Maka dia mendapatkan bagian dari zakat. Kemudian juga apakah boleh untuk dibelikan senjata? Ya, boleh. Ya, diberikan untuk membeli senjata boleh. Demikian juga apakah boleh untuk haji? Dianggap menjadi fisabilillah. Kesimpulannya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Fisabilillah di sini adalah maksudnya adalah jihad perang. Sekarang apakah boleh untuk membangun masjid? Tidak boleh. Disebutkan oleh Syekh Utsaimin yang mengatakan boleh itu ucapan qaul dhaif, lemah. Kalau kita katakan fisabilillah itu masuk di situ, yaitu apa? Bangun masjid, demikian juga tadi haji dan sebagainya, maka untuk apa? Kemudian kalimat innamas shadaqat, hanyalah sedekah itu untuk tadi di jalan Allah, yakni jihad. Tidak boleh untuk bangun masjid, ya, zakat itu. Bagaimana kalau sudah dikeluarkan batal zakatnya, harus diulangi. Ya, memberikan zakat mal untuk bangun masjid tidak sah, harus diulangi. Kemudian dibahas Ibnu Sabil, yaitu orang yang di dalam perjalanan, ya, dalam perjalanan. Apakah harus diberikan 1/8 ini, 1/8 itu? Kesimpulannya adalah tidak. Ya, boleh untuk kemudian dipusatkan untuk fakir miskin dan sebagainya. Ya, sebagian mengatakan wajib untuk itu, ya, tetapi tidak diwajibkan. Bagaimana zakat fitrah? Zakat fitrah adalah untuk orang-orang fakir miskin saja. Kemudian juga diberikan fakir miskin sampai dia belum sampai, jangan sampai diberikan uang kepada dia semua menjadi dia kaya, tidak. Ya, jangan kemudian pada salah seorang saja. Kemudian apakah boleh diambil zakatnya lagi? Kalau ternyata tidak pantas dia, ternyata orang yang kaya, boleh diambil lagi. Demikian. Apakah boleh sedekah kepada tempat yang lain? Kesimpulannya, kalau ternyata tempat dia itu, ya, ini mustahab di tempat dia itu. Ya, tapi kalau ternyata mungkin sudah cukup, boleh ke tempat yang lain. Sampai di sini kita akan bahas nanti insyaallah kita bersiap. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.